pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, masyarakat kini sudah dapat memesan tiket untuk perjalanan kereta cepat HUS dengan tarif seharga Rp300.000 untuk semua rute. Corporate Secretary PT KCIC Eva Harunisa menyatakan, harga ini diberikan untuk memperkenalkan layanan kereta cepat kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan menggunakan HUS untuk kebutuhan bertransportasi. PT Kereta Cepat Indonesia China mengumumkan tarif promo kereta cepat HUS seharga Rp300.000 untuk semua rute, serta mendapatkan gratis kereta api feeder dari dan menuju stasiun Bandung, Jawa Barat. Corporate Secretary KCIC Eva Harunisa mengatakan, promo itu diberikan untuk memperkenalkan layanan kereta cepat HUS kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan menggunakan HUS untuk kebutuhan bertransportasi. Tiket kereta cepat HUS bisa dipesan melalui website tiket.kcic.co.id atau melalui tiket vending hingga pemesanan melalui aplikasi HUS kereta cepat dan aplikasi lain seperti Akses by KAI yang akan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2023 bertepatan dengan acara peresmian pengoperasian perdana kereta cepat berbayar secara langsung dari China. Setelah operasional berbayar diterapkan pada 17 Oktober, KCIC melaporkan terdapat total 14 perjalanan kereta cepat HUS per hari dengan rincian 7 perjalanan dari stasiun Halim dan 7 perjalanan dari stasiun Tegaluar dengan jadwal sebagai berikut. Selain itu, KCIC juga akan memberikan promo-promo menarik seperti diskon rombongan, diskon lansia, paket perjalanan yang bekerja sama dengan lokasi wisata, hotel, penyelenggara event, dan yang lainnya. Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penumpang dan memberikan kemudahan pada saat menggunakan kereta cepat HUS. Badan Pusat Statistik mencatat 13 provinsi di Indonesia mengalami penurunan luas panen dan produksi padi akibat kekeringan. Penurunan tersebut merupakan dampak dari fenomena El Nino yang saat ini sedang terjadi. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar dalam rilis berita resmi statistik pada kanal YouTube BPS menyebutkan, akibat kekeringan dari fenomena El Nino, sebanyak 13 provinsi di Indonesia mengalami penurunan luas panen dan produksi padi. Badan Pusat Statistik mencatat, luas panen dan produksi padi selama kekeringan mengalami penurunan sebanyak 3.698 hektar atau turun 0,44% di bulan yang sama pada tahun 2022. Sementara itu, penurunan produksi padi secara nasional juga mengalami penurunan di 13 provinsi dengan angka 43.863 ton atau minus 1,15% jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2022. Penurunan terjadi di 13 provinsi dengan 5 provinsi dengan penurunan luas panen tertinggi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Amalia Adininggar juga menyampaikan bahwa BPS memprediksi terjadi potensi penurunan luas panen padi di Provinsi Sentra Produksi pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Selama periode kekeringan, yaitu di bulan September sampai dengan Desember, terutama ini juga karena kekeringannya berkepanjangan, maka luas panen dan produksi padi tahun ini diperkirakan mengalami penurunan yang relatif besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini karena penurunan terjadi di sebagian besar wilayah sentra produksi. Dengan demikian, ini menunjukkan dan mengkonfirmasi terkait dampak iklim atau fenomena iklim yang kita sebut dengan fenomena El Nino terhadap luas panen dan produksi padi nasional, karena memang di beberapa sentra produksi mengalami kekeringan sehingga padi jumlah produksi padi mengalami penurunan. Penerapan teknologi dan arah kebijakan yang tepat diperlukan dalam mengelola kebutuhan air di IKN. Persoalan air menjadi penting lantaran IKN akan dibangun sebagai water resilient city. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Mirna Safitri dalam webinar bertajuk Air, Pangan, dan Kehidupan, Tantangan dan Solusi bagi Ketahanan Pangan di IKN, mengatakan penerapan teknologi dan juga arah kebijakan yang tepat diperlukan dalam mengelola kebutuhan air di IKN. Menurutnya, persoalan air menjadi penting lantaran IKN akan dibangun sebagai water resilient city. Adapun, konsep kota spons sebagaimana telah dinyatakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai water resilience, yakni kota yang mampu mengelola air dengan baik, bisa menyimpan dan mengalirkan ketika dibutuhkan dengan cara yang sudah dihitung sedemikian rupa.
Kota Spons merupakan salah satu prinsip dasar pengembangan kawasan di IKN dengan memadukan konsep perkotaan kota hutan atau Forest City dan kota cerdas Smart City. Deputi Otorita IKN Mirna mengatakan, banyak sumber air untuk memenuhi kebutuhan IKN sehingga yang diperlukan adalah teknologi dan arah kebijakan yang tepat dalam pengelolaannya. Selain itu, juga dibutuhkan area-area hijau di kawasan IKN yang nantinya dapat menyimpan air dengan baik. Bijak dalam hal ini artinya punya kemampuan untuk menyimpan sedemikian rupa air dan mengalirkannya juga sedemikian rupa. Ibu dan Bapak, di dalam perencanaan dari IKN, persoalan ruang biru atau riparian dan lain-lain itu memang harus terkoneksi dengan area-area hijau, area-area yang diharapkan akan menyimpan air dengan lebih baik. Informasi lainnya pemirsa, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada hari ini kembali melepas 149 PMI melalui skema G2G ke Korea Selatan dan Jerman. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan, ia berharap kepada para PMI untuk tetap jaga kehormatan nama bangsa dan mampu untuk menyerap ilmu untuk diterapkan saat pulang ke Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 144 pekerja migran Indonesia melalui program penempatan pemerintah Government to Government ke Korea Selatan dan 5 pekerja migran Indonesia program penempatan pemerintah Government to Government ke Jerman pada Senin 16 Oktober 2023. Kepala BP2MI Beni Ramdhani dalam sambutannya menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia yang dilepas hari ini merupakan PMI yang profesional di bidang sektor perikanan dan telah menyelesaikan pelatihan serta sertifikasi bahasa Jerman pada level B1. Beni juga mengucapkan selamat atas keberangkatan para pekerja migran Indonesia yang diharapkan tetap jaga kehormatan bangsa Indonesia, serta mampu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya untuk diterapkan di Indonesia saat pulang nanti. Sehingga saya katakan, berangkat dengan kepala tegak, kembali ke tanah air dengan membusungkan dada. Menjadi PMI adalah profesi mulia yang memberi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga, tapi juga untuk Indonesia. Ya. Pada kesempatan itu, Beni mengungkapkan hingga saat ini jumlah penempatan melalui skema G2G atau skema P2P telah mencapai 224.773 pekerja migran Indonesia. Oleh karenanya, Beni pun optimis target pelepasan pekerja migran Indonesia sebanyak 250.000 pada tahun 2023 dapat tercapai. Target 250 di tahun ini insya Allah bisa tercapai. Walaupun di tahun 2020 kita hanya menempatkan 113.000. Masuk COVID 2021 kita hanya menempatkan 72.624. 2023 trennya naik 200.761 pekerja. Dan per hari ini kita hadir 1 Januari hingga 12 Oktober 2023 kita sudah menempatkan 224.773 pekerja migran. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog masa depan daerah kepulauan dari KTT Ice Forum 2023 sesaat lagi.